Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang Islamic City Index yang beranggotakan pertama yaitu Muhammad Najmuzaman, Andi Tahran Purnomo, Aldona Sintawati, dan Pandini. Pengertian Islamic City Index: Hossein Askari yang merupakan seorang ekonom kelahiran Iran yang mengembangkan ide dan gagasan mengenai Economic Islamic City Index. Islamic City Index merupakan pemberian peringkat pada negara-negara dengan indikator sejauh mana negara tersebut menetapkan konsep ekonomi Islam dengan idealisme Islam dalam hal pencapaian ekonomi, pemerintah, hak rakyat, dan hak politik, serta hubungan internasional. Tujuan Islamic City Index ada 3, yaitu tercapainya keadilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, adopsi penerapan ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga, tujuan sistem ekonomi Islam tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 11 prinsip dasar, yaitu yang pertama, peluang ekonomi dan kebebasan ekonomi. Yang kedua, kesamaan akses pada pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, penciptaan pekerjaan dan kesamaan akses pada pekerjaan. Yang keempat, hak kekayaan dan kontrak. Yang kelima, pencegahan korupsi. Keenam, pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, perpajakan dan kesejahteraan sosial. 8, penguatan sistem keuangan. Yang kesembilan, penerapan sistem keuangan syariah. 10, kesejahteraan ekonomi. Dan yang ke-11, keadilan ekonomi. Rahman dan Askari 2010. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jimmy. Dalam Islamic City Index terdapat 2 alat pengukuran, yaitu satu, Performance Index. Hamid et al. Telah mengembangkan indeks yang dinamakan Islamic City Index yang terdiri dari Islamic Disclosure Index dan Islamic City Performance Index. Indeks ini bertujuan membantu para stakeholder dalam menilai kinerja bank syariah. Ada beberapa indikator yang akan dibahas untuk mempermudah penulis untuk menganalisis penilaian ini, yaitu satu, Profit Sharing Ratio. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad. Yang pertama yaitu mudharabah dan akad yang kedua yaitu musyarakah. Modal berdasarkan bagian modal masing-masing. Rumusnya yaitu PSR sama dengan mudharabah ditambah musyarakah dibagi total pembiayaan. 2B, zakat profit sharing. Penilaian zakat profit sharing ini dinilai dari tren zakat ini tersendiri untuk mengukur kehalalan dari bank tersebut. Rumusnya JPR sama dengan zakat bagi net aset. Selanjutnya C, yaitu Equitable Distribution Ratio. Merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada stakeholder yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk cost dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Rumusnya EDR sama dengan dana bantuan ditambah beban tenaga kerja ditambah laba bersih ditambah shareholder dibagi pendapatan dikurangi zakat plus pajak. D, yaitu Investment Islam vs Non-Islamic Investment. Merupakan rasio yang membandingkan antara investment halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan, halal dan non-halal, di mana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah, yaitu terbebas dari unsur riba.
Rumusnya yaitu IH sama dengan investasi halal bagi investasi halal plus investasi non halal. Yang kelima adalah Islamic income versus non-Islamic income. Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar, dan judi. Penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal dan yang dilarang dalam Islam. Bank syariah juga harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, terus bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Dalam laporan keuangan bank syariah, jumlah pendapatan non halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan card. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Rumusnya adalah IIC sama dengan pendapatan halal ditambah pendapatan non halal. Selanjutnya adalah Islamic City Disclosure Index. Itu ada 3. Yang pertama Syariah Compliance Indicator. Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan syariah juga merupakan yaitu kepatuhan syariah juga Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional pada Bank Syariah yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang fikih muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang perbankan. Dengan demikian, operasi semua lembaga bisnis syariah harus mengikuti kode etik Islam. Tujuan, visi, dan misi Bank Syariah harus sejalan dengan tujuan pendirian Bank Syariah, yaitu untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu Corporate Governance Indicator, yaitu berfokus pada tata kelola perusahaan dalam Islam, yaitu pada keesaan Tuhan dan juga wajib untuk memenuhi harapan masyarakat Muslim dan non-Muslim. Tanpa tata kelola perusahaan yang efektif, Bank Syariah untuk semakin berkembang luas dan melakukan perannya secara efektif harus menerapkan beberapa item yang tercantum dalam kode praktik untuk tata kelola perusahaan di lembaga keuangan Islam, yaitu tata cara kelola sebagai berikut. Pertama, keberadaan Dewan Direksi. Yang kedua, pengangkatan dan pengangkatan kembali. Ketiga, rapat Dewan. Yang keempat, gaji direksi dan remunerasi. Yang kelima, komite nominasi. Yang keenam, komite remunerasi. Yang tujuh, komite audit. Dan ke-8, Dewan Pengawas Syariah. Social Environment Indicator. Indikator sosial atau lingkungan merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Dalam hal ini, pemangku adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Social Environment Indikator adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi. Perusahaan yang menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Setiap organisasi harus mengungkapkan tentang bagaimana mereka mencapai target dan tujuan. Adapun untuk Bank Syariah, beberapa informasi yang diungkapkan mencakup: pertama, hemat energi; yang kedua, hubungan masyarakat; yang ketiga, pelaporan masalah karyawan; yang keempat, kepatuhan pada peraturan.
Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.